71 tahun kelahiran Pancasila, akhirnya pemerintah secara resmi menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menandatangani keputusan Presiden yang menetapkan peringatan Hari Lahirnya Pancasila sebagai Hari Libur Nasional. Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Kamu sudah nyinggol Pancasila, maka saya warga Nahdlatul Ulama akan berbicara atas nama bangsa Indonesia. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ya. Jaga kesaktian Pancasila itu. Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Sekarang 1 Juni libur nasional kan? Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Kamu sudah nyinggol Pancasila, bahkan kamu sudah mengatakan presiden ini presiden jelek. Ya marah saya. Kalau bukan kami yang menghargai presiden ini, siapa bangsa lain menghargai presiden kita sendiri? Ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Alfian Tanjung ini bukan ustadz. Dia ini disuruh dibayar untuk sengaja menyebarkan segala kebohongan, berita-berita bohong, mengadu domba umat Islam. Pak Jokowi maju dari sini, maju waktu jadi wali kota. Siapa yang ngusung? PDI, PKS, Gerindra. Ada suara PKI nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Ini kan wong koplak. Jadi jangan didengar manusia PKI atau ustadz-ustadz kadrun radikal yang memang ingin membuat kegaduhan di negara ini. Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara palao. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Ketuhanan nomor 5, ini adalah Pancasilanya Marxis. Kalau ketuhanan yang Maha Esa masih berperan di hati kami, semuanya melekat pada diri kami, maka kita wajib menghormati nilai-nilai Hari Kesaktian Pancasila. Saya selalu ingatkan, kita harus betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila. Inilah tugas kita bersama, tugas seluruh komponen bangsa, menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Tapi apa, udah libur, yang nentukan presiden sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Kalau kita betul-betul yang punya agama, betul-betul beriman, tidak akan mungkin lisan kita ini memfitnah, berbohong. Kenapa? Segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maju di gubernur DKI. Siapa yang ngusung? Gerindra. Ada cerita tentang PKI nggak? Lucu boh. Kenapa jilid 1, jilid 2 nggak ada cerita tentang itu? Begitu nggak setuju cerita itu keluar si PKI bisa jadi sopo lah. Tak bawa musyawarah, seenak perutnya aja, itu dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap tidak ada. Kurang ajar betul. Jangan mau kita ini pecah belah. Dulu jangan kecewakan para penegak bangsa, pendiri bangsa ini. Lebih-lebih nanti selain pecah belah, otak kita dikotori. Dari kota Ende, di kota yang sangat bersejarah ini, Bung Karno, proklamator kemerdekaan, Bapak pendiri bangsa, merenungkan dan merumuskan Pancasila, yang kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara dan mewariskan Pancasila bagi bangsa dan negara. Termasuk KJP segala macam, terlalu banyak. Ini pajak ini luar biasa. Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Harus diberhentikan jadi presiden kalau begitu. Dia ini melakukan teror dengan cara dia menyebarkan kebohongan, dengan ceramah-ceramah yang menyesatkan.
Alfian Tanjung bukanlah ustadz, bukan ulama. Jadi tidak pantas dan tidak perlu kita menghormati manusia yang bernama Alfian Tanjung, PKI sampah negara ini. Sebuah potongan video yang memperlihatkan pendakwah Ustadz Alfian Tanjung menyinggung Presiden Jokowi soal penentuan hari libur nasional, yakni Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh tiap tanggal 1 Juni viral di media sosial. Video Ustadz Alfian Tanjung yang tampak menyerang Jokowi soal Hari Pancasila itu viral usai dibagikan pengguna Twitter Namaku Mei. Seperti dilihat pada Rabu 2 Juni 2021. Dalam narasi cuitannya, netizen tersebut menilai Alfian Tanjung tidak henti-hentinya berdagang PKI atau Partai Komunis Indonesia. Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Nih, orang nggak capek apa ya? Dagang PKI terus, tweet netizen Namaku Mei. Dilihat dari video tersebut, tampak Ustadz Alfian Tanjung tengah berpidato. Dalam pidatonya itu, ia menyinggung Hari Pancasila yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Menurutnya, tiap tanggal 1 Juli itu merupakan hari Pancasilanya PKI. Ia pun lantas menyinggung Presiden Jokowi terkait hal itu. Maju di gubernur DKI, siapa yang ngusung? Gerindra. Ada cerita tentang PKI nggak? Lu coba, kenapa jilid 1, jilid 2 nggak ada cerita tentang itu? Begitu nggak setuju cerita itu keluar si PKI kita jadi suku. Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Gak boleh dong, negara ini bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi. Tahu-tahu 1 Juni libur, ujar Alfian Tanjung dalam potongan video tersebut. Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara pala lo. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Itu nomor 5, ini adalah Pancasilanya Marxis. Kalau ketuhanan yang Maha Esa masih berperan di hati kami, semuanya melekat pada diri kami, maka kita wajib menghormati nilai-nilai Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu, Ustadz Alfian juga menyinggung soal Pancasila sila kelima yang menurutnya adalah Pancasilanya Marxisme. Pancasilanya tahu, Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Ini adalah Pancasilanya Marxis, ungkapnya. Ia pun lantas menilai penentuan 1 Juni sebagai hari libur nasional untuk memperingati kesaktian Pancasila merupakan keputusan sepihak dari Jokowi. Tapi apa, udah libur, yang menentukan Presiden Jokowi sepihak, tegas Ustadz Alfian Tanjung. Sikap sepihak Jokowi tersebut menurut Alfian merupakan watak dari kader komunis atau PKI. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis, ucap Alfian. Ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Pak Jokowi maju dari sini, maju waktu jadi wali kota. Siapa yang ngusung? PDI, PKS, Gerindra. Ada suara PKI nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Ini kan wong kuplak. Hal itu, kata Alfian Tanjung, lantaran Jokowi tidak mau bermusyawarah terkait penentuan hari libur Pancasila tersebut. Nggak mau musyawarah, seenak perutnya aja. Dia kan ngurusin negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim mayoritas. Masa gara-gara minoritas, yang mayoritas dianggap nggak ada, ujarnya. PKI satu ini yang bernama Alfian Tanjung, manusia penjual akidah, menjual harga dirinya demi uang kepada khilafah dan 3C. Dia sengaja dibayar untuk membuat kegaduhan-kegaduhan, menyebarkan berita-berita bohong dari ceramah-ceramah sampahnya. Dalam perjalanan sejarah bangsa, bahwa
bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila. Dari Kota Ende, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila.